Hai, kembali lagi dengan saya Amanda Akila. Perkenalkan, nama saya Amanda Akila. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Purbatapa Agung, yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan yaitu Purbararang, Purbedewata, Purbenda, Purbakancana, Purbanik, dan Purbalewi. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia sangat lembut, manis, dan suka menolong. Siapapun yang butuh pertolongan, pasti Tuan Putri bantukan. Dengan senang hati dia menolongnya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jauh hati. Setiap orang melihatnya, pasti semua orang jatuh hati padanya. Sayangnya, kecantikan Putri Purbasari dan kebaikan hatinya tidak menurunkan dari kakak sulungnya, Purbararang. Purbararang yang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan matang-matang bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya dia akan menunjukkan Purbasari. Sang Prabu telah mengamati puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok wanita yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang. Walaupun Purbararang anak sulung, pemikiran dari sang Prabu yang bijaksana ini terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang sangat buruk dan tidak pantas untuk menggantikannya. Jika Purbararang menjadi pemimpin, ketentraman rakyatnya terganggu, bahkan menjadi rusak akibat sifat yang Purbararang miliki sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesaran rakyat kerajaan dan juga ketujuh putri raja, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup baru sebagai pertapa. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka, berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi Indrajaya tunangannya. Keduanya kemungkinan meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Putri Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh, zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan, kepada Purbararang. Nenek sihir itu berkata, "Semburlah boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari." Purbararang pun segera melaksanakan pesan nenek sihir tersebut.
kondisi tersebut, Purbarara memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadikan ratu Kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata si Purbarara. Kemudian, Purbarara mengambilkan tahta Kerajaan Pasir Batang. Dia memerintah Uwak Batara yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari lagi diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar. Di kayangan, Pangeran Guruminda tidak berkenan menikahkan dengan bidadari kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Abnu ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu ibunya. Pangeran Guruminda menyatakan kesedihannya setelah menjelma menjadi seekor lutung kasarung. Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja lutung kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat wajar karena tidak ada kera dan lutung mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di Kerajaan Pasir Batang. Lutung kasarung ataupun Pangeran Guruminda benar-benar ingin memberi pelajaran terhadap ratu yang kejam tersebut. Maka, ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, lutung kasarung memberikan dirinya ditangkap oleh orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, lutung kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusuhan di istana Pasir Batang. Para prajurit Kerajaan Pasir Batang berniat menangkapnya, dibuat tidak berdaya. Kalang kabut semuanya yang berniat meringkusnya. Lutung kasarung sepertinya menunjukkan permusuhan dan dengan semua prajurit kerajaan dari Pasir Batang. Melihat kondisi prajurit yang terus berdesak, Purbararang meminta Uwak Barata untuk menjinakkan lutung kasarung. Anehnya, saat Uwak Batara maju ke medan laga, lutung kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan, saat Uwak Batara menangkapnya, lutung kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uwak Batara membuang lutung kasarung ke hutan, di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki Purbasari tewas di mangsa lutung kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara lengser membawa lutung kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uwak Batara lengser yakin bahwa lutung kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada lutung kasarung saat bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Purba Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu Kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan disingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung kasarung mengangguk kepala tanpa mengerti. Maka sejak saat ini, lutung kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Putri Purbasari. Dengan hadirnya lutung kasarung, di sisinya membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapat sahabat yang menghibur dan melindungi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lutung kasarung meminta para kera untuk membuat makanan buah-buahan untuk Putri Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan yang sifat Purbasari membuat lutung kasarung semakin lama sayang kepada Purbasari. Tanpa diketahui, lutung kasarung memohon kepada ibundanya Sunan Ambu untuk membuat taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk
dan ingin engkau menjadi suamiku, ucap kepada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung balas menggenggam tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata di pipi Purbasari yang cantik jelita itu.